Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, kali ini saya akan kembali membuat video untuk teman-teman semuanya, dan insya Allah video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan salah satunya yaitu menjawab satu pertanyaan dari saudara kita, dan semoga saudara kita dapat melihat video ini dan melihat secara langsung, dan insya Allah dapat menjadikan suatu inspirasi dan juga pembelajaran. Baik teman-teman semuanya yang baru gabung, yang baru kenal dengan Mas Al Audio, saya ucapkan salam kenal dan salam bergabung ya. Selamat bergabung. Semoga teman-teman semuanya yang baru bergabung mendapatkan manfaatnya, dan tentunya untuk teman-teman yang masih ragu-ragu dan juga yang masih ngelirik-ngelirik Mas Al Audio, silakan untuk supaya teman-teman semuanya pelajari dengan baik. Karena insya Allah dibalik semua ini banyak suatu manfaatnya untuk teman-teman semuanya ya. Sudah saya praktikkan dan alhamdulillah sudah banyak teman kita yang mempraktikkan juga. Untuk hasilnya insya Allah mereka sangat puas dan aman dalam pengoperasiannya, nggak takut kebakar dan lain sebagainya. Baik itu teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut untuk contoh soal yang ada atau pembahasan yang ada, maka teman-teman semuanya yang baru kenal dengan Mas Al Audio yang belum berlangganan, teman-teman bisa berlangganan dengan cara subscribe ya. Cara subscribe itu sangat gratis sekali, sangat mudah dan gratis, teman-teman nggak perlu bayar, tapi teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah saya sampaikan nanti. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah subscribe dan menghidupkan tanda lonceng, maka teman-teman adalah orang pertama yang melihat video saat saya upload seperti itu. Oke, baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini ada pertanyaan dari saudara kita dan akan kita jelaskan bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama. Trafo 5 ampere, voltase 65 volt AC. Nah, sedikit teman-teman semuanya, ini sudah sesuai dari pertanyaannya, sudah sesuai ya teman-teman. Kenapa mas sesuainya? Nah, antara ampere dan voltase ini sudah sesuai. Di mana letak sesuainya? Letak sesuainya yaitu di saat ampere itu naik, ampere itu turun, bukan naik, ampere itu turun, maka voltase naik. Paham teman-teman ya? Di saat ampere turun, maka voltase naik. Karena apa? Dasar listriknya adalah di saat ampere turun maka voltase naik, di saat ampere naik maka voltase turun. Itu dasar kelistrikannya ya teman-teman ya. Jadi bukan malah kita menggunakan ampere yang besar, voltase yang tinggi. Nah, itu nggak ketemu teman-teman ya. Itu pasti akan trouble itu jadinya nanti. Banyak sekali penyesuaian yang harus disesuaikan kalau misalkan seperti itu. Paham teman-teman? Nah, jadi kalau misalkan ampernya rendah atau turun, maka voltase masih bisa untuk kita naikkan. Nah, ini akan sesuai teman-teman semuanya. Oke, seperti apa pertanyaannya? Trafo 5 ampere, voltase 65 volt AC, elko 10.000 mikro, 100 volt 8 pitch, apakah aman? Sebenarnya pertanyaannya sangat simpel sekali teman-teman. Tapi kalau saya langsung jawab sekian mikro, jadi kurang kena teman-teman. Ini kok bisa nilainya langsung kayak gini, dari mana ini, kayak mana. Nah, itu kan nanti bertanya-tanya teman-teman. Maka saya jelaskan di sini, dari 5 ampere 65 volt AC, dayanya berapa, muatan listriknya berapa, diodanya nanti berapa, driver yang harus digunakan apa, elko nya berapa, transformer yang harus dipasang itu berapa, akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kita akan hitung dulu untuk dayanya teman-teman semuanya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa mas? 5 ampere. 5 ampere dapat dari mana? Dari sini teman-teman ya. Dipastikan teman-teman kalau misalkan ingin menghitung, gunakan cara seperti ini bisa ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak cara agar menemukan nilai-nilai. Kalau teman-teman sudah menguasai perhitungannya, mau bolak-balik sana, bolak-balik sini, insya Allah akan sesuai, ketemu nilainya. Paham teman-teman? Oke. P sama dengan I dikali dengan V total. V totalnya berapa mas? 65, itu adalah voltasenya, dikali 2 karena dia total. Ya, ada 2 fase teman-teman ya. Ada 2 fase, itu output trafo CT itu ada 2 fase. 65 CT 65 ya, 65 CT 65 kan ada 2 fase 65-nya, maka jangan dihitung hanya 1 fase saja. Dibagi dengan cos P. Cos P-nya berapa? Cos P-nya apa mas? Cos P-nya adalah faktor kerugian daya. Berapa nilainya? Nilai konstanta atau tetap sesuai standar yaitu 0,8. Paham teman-teman semuanya? Nah, cos P-nya berapa? 0,8.
Jadi ketemu dayanya berapa? 812 watt. Nah, seperti itu teman-teman ya, 812 watt ini didapat dari ampernya 5 ampere, voltasenya 65 volt AC. Paham teman-teman? Oke, alhamdulillah paham ya. Nah, selanjutnya kita cari muatan listriknya teman-teman dari PSU tersebut. Mas, untuk apa kita mencari muatan listrik? Untuk apa, Mas? Ya, tujuannya adalah untuk agar kita bisa membatasi beban yang akan kita bebani ke dalam rangkaian ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membebani power ampli yang akan kita buat ini melebihi kapasitas muatan listrik pada PSU ini ya, muatan listrik dari beban keseluruhannya itu melebihi kapasitas muatan listrik dari PSU ini, maka itu PSU khususnya trafo akan bermasalah teman-teman, akan rusak, akan terbakar, bahkan bisa jadi. Maka dari itu pastikan di saat beban itu tidak lebih dari 649 itu akan baik-baik saja. Pastikan untuk muatan listrik beban keseluruhannya itu tidak melebihi muatan listrik PSU yang ada yang saat ini 649 VA. Paham teman-teman ya? Muatan listriknya berapa Mas? Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 812 dikali dengan cos P nya berapa? 0,8. Nilai cos P, nilai konstanta 0,8 ini sama dengan berapa? 649 VA. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Paham ya teman-teman ya? Nah, setelah itu kita mengetahui PSU-nya berapa, mau daya aktif wattnya dan juga muatan listriknya berapa. Nah, setelah itu maka kita bisa pasang dioda teman-teman ya sebagai penyearah tegangan yang tadinya AC kita searahkan menjadi DC, akan tetapi masih ada ria-ria, masih ada sedikit ria-ria AC ya teman-teman. Nanti akan kita hitung untuk elko-nya itu sebagai penyerata tegangan. Jadi berapa dioda yang harus kita gunakan Mas? Dioda itu 3 kali ampere trafo. Kalau misalkan kita menggunakan 5 ampere maka dikalikan 3, 15. Nah, kita bisa gunakan 15 ampere sampai dengan 35 ampere. Kalau semakin besar semakin baik. Intinya seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Oke, paham, alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjut untuk perhitungan elko-nya teman-teman semuanya. Nah, untuk perhitungan elko ini sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah sesuai kalau misalkan kita menggunakan 8 piece dengan kapasitas 10.000 mikro, voltase yang digunakan yaitu 100 volt. Nah, ini jawabannya teman-teman. Elko, nah ini yang akan kita cari, maka rumusnya adalah UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa? 5 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 65 dikali 2 sama dengan 130. Nah, maka 5 dikali dengan 130 dikali dengan 130. Paham teman-teman? Karena di sini V total ya. Ketemunya berapa? 84.000 mikro. Kita bisa gunakan voltase 100 sampai dengan 125 volt DC. 84.000 teman-teman, sedangkan Mas yang bertanya menggunakan kapasitas sebesar 80.000, maka jawabannya adalah sesuai Mas, sangat sesuai sekali. Jadi jangan dilepas elko-nya, biarkan saja. Tapi teman-teman atau Mas yang bertanya atau teman-teman semuanya ini nanti bisa dijadikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Berapa transistor vital harus dipasang dan lain sebagainya. Oke, untuk elko juga berapa itu sudah tahu ya teman-teman ya. Paham ya, sudah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya maka kita bisa lari untuk perhitungan transistor final yang harus terpasang ya. Dengan tegangan 65 volt AC yang cukup besar, saya lebih sarankan teman-teman gunakan Sanken saja yang tipe 3858 teman-teman ya. Tipe 3858. Kalau nggak salah 1P apa gitu ya. P0 kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Pokoknya awalan 1P itu. Nah, kenapa Mas pakai 3858? Nah, untuk 3858 ini dapat disuplai tegangan tinggi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih ingin menggunakan final Toshiba, maka seperti ini teman-teman untuk pembagiannya 812 dibagi dengan 150. 150-nya adalah daya transistor final Toshiba per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Maka teman-teman harus gunakan 5,4. Nilai 4 ini kan mendekati nilai 10. Ya. Maka dari itu teman-teman bisa gunakan 6. Nah, kalau misalnya kita pasang 6, ini pasti akan ada peluang panas. Kenapa Mas? Ya, karena tadi kita mengepaskan nilai dari 4 ke 10 ketemu 6. Ya, taruhnya dipasang 5 kan. Nah, koma yang di depannya ini kita bulatkan di 6. Kalau misalkan kita pasang di 6, saya yakin pasti akan ada peluang panas. Maka dari itu teman-teman wajib pasang untuk toleransinya. Nah, jadi memastikan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dipasang sebanyak 7 set. Nah, kalau misalkan kita menggunakan final Sanken bagaimana Mas? Nah, 812 dibagi dengan 200 sama dengan 4,0.
ya. 4,0 dengan toleransi 1 set final 3858 Sunken itu tadi teman-teman ya. Mas, kenapa kok ada toleransi? Nah, apabila nanti terjadi panas berlebihan pada transistor finalnya, teman-teman pastikan transistor final kualitasnya baik ya, bukan kualitas yang jelek. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan toleransi 1 set, jadi 5 set keseluruhan nanti yang terpasang. Paham teman-teman semuanya? Nah, jadi seperti itu untuk penjelasannya teman-teman semuanya. Panjang, nggak begitu panjang kan, tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya, dasar-dasar yang harus teman-teman semuanya ketahui. Jadi untuk untuk elko-nya yang harus dipasang seperti itu, dayanya seperti itu, muatan listriknya seperti itu, dioda yang harus dipasang seperti itu. Nah, semuanya sudah jelas ya teman-teman ya. Dan untuk beban teman-teman bisa pelajari untuk perhitungan pembagian transistor final terhadap beban yang akan digunakan. Sudah banyak di contoh soal yang ada, teman-teman bisa pelajari, dan apabila ada kesusahan, kesulitan untuk memahami, maka teman-teman wajib untuk ditulis komentar ya, agar nanti akan saya balas sesuai dengan pertanyaan yang ada. Paham teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah paham ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya mengucapkan, dalam saya penyampaian. Dan apabila ada kekurangan, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya untuk dukung channel YouTube Mas Al Audio agar selalu semangat membuat video-video baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.